Anda ini kalau dia baca berita Anies langsung aja, wah, Mana Anies iya. yang mana? Di situ udah tulis Anies langsung, wah, apa nih? Udah, diam. Pasti minta di-cut nih, minta Iya, di-cut ujungnya. iya. Gimana? Lo dulu Mat, Saya lo mau dulu. Udah tanya. bilang jangan ada begini-begini ya. Oh, ini jubirnya. Ini Ini jubirnya. apa-apa ya? Ah, enggak, jubir Pak Mahfud kan mau kan katanya kan? Mahfud. Ya. Iya. Anies sendiri dengan saya seperti adik lah ya, sampai sekarang. Dinda dan Kanda ya Pak? Iya, Dinda dan Kanda. Bukan HMI, hanya ya. Dinda Kanda HMI-nya juga dulu di kampus. Iya, Kami punya hubungan historis yang panjang. Sejak Anies masih kecil. Ibunya aja sekarang masih WA-WA-an dengan saya, Bu Alia. HP saya juga mungkin ini selalu disadap oleh intelijen. Tidak apa-apa, saya bilang. Saya juga tidak pernah ngomong apa-apa. Gitu kan. Iya, iya. Pak, nih ada lagi nih Pak. Tapi sih ini udah ini ya, hal lain nih. Sidang pledoi Teddy Minahasa kutip omongan Pak Mahfud MD soal hukum jadi industri. Kan kemarin baru baca pledoi itu beliau tuh ya di persidangan. Gimana Pak? Saya tidak mengikuti pledoinya karena saya sudah memahami jalan ceritanya dari pemeriksaan. Saya menjadi tidak terlalu penting ikut pledoinya. Ya. Artinya saya sudah tahu memprediksi apa yang akan terjadi pada kasusnya. Tapi bahwa saya pernah bilang industri hukum itu ya, memang di Indonesia bukan hukum industri yang terjadi, industri hukum. Anda tidak salah, bisa dicarikan pasal untuk salah. Anda salah, bisa dicarikan pasal untuk benar. Dibuatlah pasal-pasal. Saya sering bercerita gini, menarik tuh ceritanya Pak teman saya tuh, Jaya Suprana. Oh, Iya, dia punya tanah di sini, lalu tanah di seberang punyanya orang lain, didatangi oleh orang. Pak, kamu mau ndak tanah di situ di seberang, Pak Jaya Suprana? Loh, itu tanahnya orang. Ndak, kalau Bapak mau, gampang gitu. Kita bikin hukumnya. Sudah bisa diatur dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Bapak bisa punya tanah itu. Itu nilainya berapa? 50 miliar. Bapak cukup sediakan 5 miliar. Wah. Jadi milik Bapak. Disengketakan dulu gitu. Iya, dibuat sertifikat palsu, lalu orang disuruh saling bertengkar sama ini, lalu ini masuk itu punya saya, dan itu industri hukum, dan itu sekarang banyak terjadi di bidang pertanahan. Ya. Mafia tanah. Jadi konteksnya itu ya, hukum jadi industri. Bisa, bukan hanya pertanahan. Ya kok kasus-kasus seperti ini juga. Ini kan sebenarnya kan industri hukum juga kan, jebak-jebakan. Cuma ini lalu oleh si Teddy menurut saya dilempar ke orang lain. Bisa juga nanti putusan hakim Anda yang mengindustrikan. Kan bisa nanti kan. Putusan hakimnya bisa dilihat bahwa di sini ada industri hukum itu ya. Mencari pasal-pasal untuk membuat orang lain salah, diri sendiri benar gitu, atau hakimnya atau jaksanya mencari si A yang salah, ini sebenarnya salah tapi nanti bisa bebas. Itu industri hukum namanya. Sebagai Menko Polhukam untuk mereformasi itu semua. Oh, itu apa yang mau di enggak, itu jangka panjang karena itu Nggak tuh bisa kan secepatnya tergantung moral, iya kan. Saya Tapi ada katakan, yang benar tuh Pak Mahfud. Waktu PN Jakarta Pusat menetapkan harus diulang lagi pemilu dari awal, Pak Mahfud bilang wah itu tidak tepat. Akhirnya jawaban keputusan pengadilannya sesuai Udah sama Pak Pengadilan Mahfud. tingginya. Iya. ya kebetulan lah. Nah, Ya, asal kebetulan. Ya memang tidak tepat sih kalau itu. itu kayaknya yang nggak sekolah hukum juga Ya, yang nggak sekolah hukum aja tahu bisa bahwa tahu itu kok salah, itu ya. tidak tepat. Ada. Aneh Ya banget itulah, tiba-tiba itu betul. contoh juga industri hukum. Mencari-cari sudah selesai di pasal ini, cari undang-undang lain dasarnya gitu. Nah, dan itu yang bisa bikin kacau. Tapi enggak apa-apa saya kira. Ya, kemarin itu waktu di DPR ada satu omongan Pak Mahfud tuh yang saya ingat. Kalau boleh, ya nggak perlu pasal. Iya. Ya, Iya. Kalau orang Yang kalau soal boleh kok. Analogi ke toilet itu ya. Iya. Boleh nggak ke toilet ya? Kalau boleh nggak perlu Iya, masuk. sama membandingkannya dengan apa namanya Al-Qur'an ya, dalil di Iya, Al-Qur'an. iya. Kalau tidak ada dalil ya tidak ada hukumnya. Selama belum ada larangan, sesuatu itu boleh dilakukan. Iya. Kita nih beruntung betul ya punya RW yang dahsyat dia. Pak RW, Bu, Pak Mahfud, kita nih anak-anak 98 juga dulu Pak. Salah satu, kalau saya pribadi nih Pak, salah satu kerinduan dari message yang ditelurkan di 98 kan soal penegakan hukum. Dan ini yang dianggap paling lemah gitu. Ya paling lemah. Kehadiran Pak Mahfud
di banyak forum, di banyak kasus, menurut saya tuh apa ya? Biar jadi pengurus. Iya. Puji-puji. Enggak. Nih, Biar murni jadi nih, Pak. pengganti RW. Itu priceless, Pak. Jadi Ya, Pak, jangan doakan. gitu. Ini kita baru berempat ada RW-nya. Ganti Kalau- lagi dia bertiga kalau lagi. dia RW saya pindah rumah, Pak. Saya jual rumah di sini. Ya. nggak Asal sama jangan outfit dia gua lah. paling oke hari Iya, ini. iya, kayaknya. iya, Wah. iya. Tapi sebelum itu, saya mau Anda ini kalau dia baca berita Anies langsung aja, wah, Mana gitu. Anies, Iya. yang mana? Di situ udah tulis Anies langsung, wah, apa nih? Udah, diam. Pasti minta di-cut nih, minta Iya, di-cut ujungnya. iya. Gimana? Lo dulu Mat, Saya lo mau dulu. Udah tanya. bilang jangan ada begini-begini ya. Begini-begini. Nggak bisa jadi lagi. orang jujur ya? Ya jujur aja, terbuka emang kenapa? Ya bukan. Pak Mahfud, saya mau tanya dulu. Sekarang juga lagi ribut-ribut ini soal hukum ya, Mas, soal hukum. Lagi ribut-ribut soal KPK juga. Ya. Internal KPK ribut. Kita tahu undang-undang KPK baru membuat KPK itu ada di bawah pemerintahan gitu kan. Ya. Berarti masih hukum juga. Artinya di bawah Pak Mahfud juga. Mitra lah, mitra di bawah ya, terus secara Enggak. strukturnya. Gini. Dengan Itu undang-undang sendiri baru. dia langsung Rumusnya itu bawa KPK itu adalah rumpun eksekutif Iya. tetapi bukan bawahan presiden. Iya. Sama Oke. dengan KPU, rumpun eksekutif kan bukan bawahan Oh. presiden. Komnas HAM, rumpun eksekutif bukan bawahan presiden. Oke. Tapi rumpunnya eksekutif. Saya kira karena dia bukan pembuat undang-undang, Tapi maka pegawainya ASN semua, bawahan ya presiden pegawainya ASN semua, di KPU juga kan pegawainya ASN, di Komnas HAM pegawainya ASN semua. dong. Oh, Gitu. oke, oke. Karena itu kan harus negara yang melayani. Di DPR juga kan pegawainya ASN semua, yang bukan ASN kan hanya yang Oleh dipilih. sekretariatnya ya, Iya, sekretariat DPR. Nah sekretariat itu jenderal gimana Pak? RUU KPK itu udah menjadi polemik dari awal. Ya kalau kita bicara korupsi, pencucian uang, tapi kalau lembaga yang bergerak di bidang itu kasakusuk kayak begini, Ya begini ya, itu kan DPR yang buat itu. Iya. Nah, pada waktu itu kan Presiden mengatakan akan mengeluarkan Perpu untuk membatalkan itu. Itu bagus agar kembali ke undang-undang lama. Tapi Anda tahu enggak akibat dari itu yang diprediksi? Kalau Presiden mengeluarkan Perpu, lalu berlaku undang-undang lama yang sudah habis, tiba-tiba 3 bulan kemudian DPR sesudah memeriksa Perpu menyatakan menolak Perpu, gitu kan tidak bisa mundur lagi. Ini akan kacau penegakan hukum selama perubahan ini sampai Perpu yang pemeriksaan di sini batal demi hukum, yang sudah masuk penjara, yang sudah apa ditangani oleh itu. Nah, oleh sebab itu lalu Presiden memilih jalan yang lebih mudorot. Saya termasuk yang setuju waktu itu keluar Perpu, tapi gimana tuh sudah jalan pemeriksaan, penangkapan berdasar undang-undang lama yang karena Perpu, tiba-tiba Perpunya ditolak dan pada waktu itu DPR terang-terangan akan menolak. usulannya dari siapa undang-undang KPK yang baru? Pemerintahan apa DPR waktu itu? Waktu itu kayaknya DPR ya yang bicara soal batas apa korupsi Dewas. dan iya dan seterusnya itu, dan KPK dibatasi sekian tahun terus bubar dan seterusnya itu semula kan itu diskusinya yang ada. Nah itu dari DPR, oleh sebab itu suatu saat kan Presiden pulang dari luar negeri, Presiden menyatakan tidak ada agenda mengubah, ya kan waktu itu tidak ada merevisi undang-undang KPK. Tapi tahun berikutnya muncul lagi. Nah di situ lagi nego-nego, kemudian ya disepakati di DPR, tapi sudah itu gelombang protes besar. Presiden bilang saya mempertimbangkan keluar Perpu. Sudah dipertimbangkan betul waktu itu, tapi DPR-nya terus kan berteriak. Nggak bisa Presiden. Kalau nanti kami tolak itu akibatnya. Iya, dan itu misalnya saya masih nyimpen tuh pernyataannya si Arsul Sani. Kenapa DPR menolak? Gitu kan ada. Pokoknya kami akan menolak, masih ada tuh jejak digital. Wah, saya bilang loh, kalau betul nanti sudah keluar Perpu, ini terus berjalan nih pola yang lama, tiba-tiba Perpunya ditolak. Kembali ke sini, yang di sini nih gimana? Kan tidak bisa mundur, kereta api tidak bisa mundur. Hukumnya ya? Iya. Tapi Tidak emang itu bisa. by design atau gimana sih Pak? Apa? Kan katanya by design untuk melemahkan KPK. Ya tidak tahu lah, mungkin iya sih. Enggak, Makanya kok kita- bisa Perpu Omnibus Law kalian setujui Perpu KPK kalau Presiden terbitkan kalian mau tolak? Nah itu dia. Itu politik lagi. Kan? Iya. Ya, Tapi tolong tidak juga apa-apa. dicek juga ya Di- Perpu dinamika Omnibus politik. Law ya Pak ya, saya titip ya. Ya. Karena tiba-tiba di kampung saya sudah mulai ada sawit mau bangun di sana. Saya udah Dia udah mau demo ini Pak. Dia orang fak-fak, Pak. Iya, Orang fak-fak, mau pulang kampung dia, Pak. tapi tiba-tiba ada tanda tangan sawit.
Oh berarti akan ada kelanjutannya, maksudnya akan ini terus Dipantau. Iya, dipantau terus KPK-nya ya. Pastilah. Sambil produk-produknya disiapkan. Tetapi gitu. supaya diingat, KPK itu bukan bawahan presiden. Dia rumpun eksekutif karena dia bukan legislatif dan bukan yudikatif. Maka rumpunnya eksekutif, tapi bukan bawahan presiden. Ya. Makanya nggak bisa terlalu jauh ya Pak. Nggak bisa, kita nggak bisa masuk sembarang ke situ. Kalau kita masuk urusan penangkapan orang, urusan apa sih nggak bisa. Paling Kalau urusan koordinasi ini aja. SK, mutasi dan lain sebagainya, Brigjen Endar kemarin. Oh, penempatan, kesepakatan antara KPK dengan polisi lalu penempatan kan Iya. gitu. Itu Iya. pemerintah bisa masuk untuk Ya, ada aturannya tuh Oke. bahwa petugas yang dari kejaksaan dari apa ditugaskan oleh Kejaksaan Agung berdasar aturan tertentu yang mereka buat bersama gitu. Tapi kita intervensi ke dalam pemerintah seperti saya kan tidak boleh masuk karena mereka sudah punya hubungan bilateral masing-masing. Jadi kayak misalnya dari KPK kemudian jadi Kapolda Metro Jaya itu memang wewenangnya Kapolri. Kapolri karena mereka ditugaskan oleh Kapolri. Sama Jaksa Agung juga punya beberapa orang kan di dalam. Kalau jaksa masih aktif itu bisa ditarik. Ya. Bisa ditempatkan orang lain, asal bukan komisioner ya. Oke. Nah, Ali Fikri itu kan orang kejaksaan. Ya. Nah, itu contohnya. Dia bilateral tuh Jaksa Agung dan KPK kalau mau ditarik bisa Ya. diganti lain, yaitu urusan Jaksa Agung berdasar komunikasi dengan KPK. Oke. Sip. Kalau ini kita nanya ke Hansa. So. Soalnya yang banyak Nah ini berita. gimana nih Pak? Ini gimana Pak? Apa Gak usah ya? dibaca lah Pak beritanya. Nasdem bidik Mahfud MD jadi cawapres Anies. Ini isunya isu politik. Saya sebenarnya malas ya Pak. Cuma karena ada jubir di sini silakan lah Pak. Oh, ini jubirnya. Ini Ini jubirnya. apa-apa ya? Ah, enggak, jubir Pak Mahfud kan mau kan katanya kan. Ya. Iya. Ini apa-apaan nih Pak? Ini saya sering dijebak begini Pak. Skrip. Gini. Ini disuruh skrip apa? Skrip lagi. Foto ini adalah ketika kami mendarat di Palu Kongres Kahmi. Kami ya, ya. Kahmi kemarin. Saya 3 hari sebelumnya ditelepon oleh Pak JK. Pak Mahfud, kita sesama Kahmi satu pesawat aja yuk. Gitu. Oh senang sekali saya bilang. Maka saya ikut satu pesawat dengan rombongan ini dan itu ketika baru turun kami Oh itu almarhum ya sebelah kanan paling ujung ya? foto. Iya, Mursidan. Mursidan. Ferry Mursidan Bar. Ya itu kalau keterangan foto ini. Kalau soal jadi cawapres atau tidak itu kan bukan saya yang itu katanya Nasdem. Ya silakan aja, itu internal Nasdem. Tentu aspirasi seperti itu tidak bisa dihalangi ya. Itu bagian dari aspirasi, biar diolah gitu. Yang penting mereka kompak. Maksud saya begini, kan itu ada 3 partai kan koalisinya. Ya silakan aja bicarakan itu, tetapi jangan sampai menyebabkan satu partai merasa loh kok saya enggak gitu lalu pecah. Saya sayang sekali kalau yang sudah punya tiket seperti Anies ini pecah hanya karena ingin calon pendampingnya dari luar lalu merusak kekompakan, soliditas. Tetapi bagian dari bunga-bunga demokrasi menurut saya enggak apa-apa. Anies sendiri dengan saya seperti adik lah ya, sampai sekarang. Dinda dan Kanda ya Pak. Iya, Dinda dan Kanda. Bukan HMI hanya ya. Dinda Kanda HMI-nya juga dulu di kampus. Iya, Kami punya hubungan historis yang panjang. Sejak Anies masih kecil. Ibunya aja sekarang masih WA-WA-an dengan saya, Bu Alia. Rashid Baswedan itu dulu yang sering ngajak Anies kalau ketemu saya. Dan kan ibunya dulu waktu Anies masih SMP. Tuh. Iya, jadi ada hubungan secara personal ya, tidak ada urusan Personal. politik, itu memang juga baik ya. Iya. Jadi gosip-gosip begini biasa lah itu ya. Ya biasa lah. Tapi Pak kalau jadi saya daftar jadi tim sukses cawapresnya aja bisa nggak itu? Ini kan capres cawapres, saya daftarnya jadi tim suksesnya cawapres aja bisa nggak? Bro, kita tuh punya privilege warga Pak RW. Jadi kita kayaknya bisa, Nggak, Pak. Bapak mau jadi wapresnya siapapun, saya daftar jadi tim sukses cawapresnya aja gitu. Remote mana sih remote nih? Ini nggak gini nih tadi nih. Skripnya. Loh, gitu di saya. Saya skripnya gitu. Enggak, tapi ya kalau tidak bisa kita pungkiri bahwa di setiap pemilu elektabilitas saya masih ingat 2009, 2014 elektabilitas Pak Mahfud menjelang Pilpres itu semakin hari semakin naik. Apalagi Dan hari ini kemarin kali kan ya? bahkan DPR menuduh apakah ini curi panggung gitu. Oh kan. iya. DPR Saya menuduh komentari kan. itu. Ah. Saya ndak peduli. DPR nuduh saya curi panggung, cari popularitas, sentimen politik, macam-macam.
Yang saya agak sedikit tersinggung itu ketika, tetapi enggak apa-apa, ketika Johan Budi mengatakan saya ini mantan KPK, tahu kotoran setiap orang gitu. Nah kalau itu ditujukan kepada saya tantang apa urusan saya di KPK kalau dia tahu sesuatu. Kalau urusan lain sih saya enggak masalah. Tapi kalau dalam konteks KPK dia bilang saya nih tahu kotoran setiap orang, semua yang ada di sini saya tahu, saya pernah kerja di KPK gitu. Ya tapi saya diam aja. Tapi menurut saya itu kelewatan kalau itu ditujukan untuk saya, gitu. Karena setiap ada kasus KPK nyebut saya datang sendiri minta diperiksa, kok periksa. Ini anak buah saya ada kasus periksa gitu. Dan waktu itu Johan Budi di situ. Sebagai juru bicara, bukan Komisioner. bukan komisioner. Iya. Sebagai juru bicara. Makanya Pak saya Johan bilang Budi waktu itu di luar, jadi dapat bisik-bisik apa? Gitu. Iya. Kan dia juru bicara, nanti dapat laporan dari pimpinan. Tapi kalau urusan Pak Mahfud cari panggung ya biarin aja, sejak dulu berbuat apapun dibilang cari panggung. Kok baru sekarang? Saya baru jadi Menko kan. Kok baru sekarang dibuat? Saya kan baru jadi Menko. Kemarin kok diam aja lah. Sesudah saya tuh kasus BLBI, kasus Asabri kan saya juga yang bongkar semua itu. Sampai Jenderal Sone itu ngancam saya itu. Siapapun saya laporkan ke polisi, menteri sekalipun. Saya bilang kamu yang masuk penjara. Sekarang masuk penjara dia. Saya punya data. Data kan di meja saya sebelum saya ngomong. Saya tinggal bilang aja, ini enggak mungkin tidak. Kerjain, gitu. Ke kejaksaan, kena. Pak, tapi kalau ada tawaran cawapres, ini permintaan pribadi, tidak ada urusan dengan Anda ya. Terima ya Pak ya. Saya jadi tim suksesnya. Anda bukan orang yang berhak untuk mendapat pernyataan diterima atau tidak soalnya. Jadi saya nggak jawab. Betul sih. Betul. Nice try bro. Mau Gini saya. loh, kalau saya bilang, iya oke saya mau lah Pak. Terus nanti partainya nggak mau gimana? Atau saya bilang nggak mau, juga nggak ada gunanya. Karena Anda juga tidak punya pengaruh untuk memaksa orang lain. Iya kalau udah resmi gitu. Kalau udah resmi. Kalau udah resmi dari partai-partai ini kita menentukan sih. Udah sih lo maksa banget sih. Enggak, ini Maksa banget mau jadi timnya. bukan independen. Gak usah ini, capres Dia independen. Capres langsung gitu. Bisa nggak Pak Mahfudnya? Independen capres Bupati Fakfak gitu Lo apa? minta izin dong. Apa gubernur Papua gitu ya Pak Mahfud? Kita bereskan 5 menit. 5 menit beres ya. Langsung beres. Menangkan dulu. Menangkan siapa? Ya. Siapa? Iya. Saya tidak. Nggak ada itu ngomong itu. Itu tolong diedit ya. Menangkan siapa? Anda ini jangan membuat posisi Pak RW susah. Pak RW ini satu lagi nih, Pak RW lagi Pak Menko. Ini Bang Imam ini bilang di sekitar kita tuh banyak intel. Emang ciri-cirinya apa sih Pak? Ini kan kita pernah deg-degan kan dia Iya, bawa. Pak, tiba-tiba nasi gorengnya ada bawa hati waktu itu kabur gitu Pak. Oh iya. Karena Mamat kalau ngomong tuh suka keras Pak. Ngeritik Oh, terus iya, Pak. iya, suaranya. Penuh kebencian Ini itu. bela pemerintah loh. Penuh kebencian tuh tidak boleh. Jadi kalau saya, kenapa sih orang kok bicara Intel dengan sinis? Awas ada Intel. Menurut saya Intel itu penting. Saya justru ingin setiap saya ngomong tuh ada Intel. Karena? Ya biar tahu apa yang diomongkan tidak menjadi sumber hoax gitu. Oleh sebab itu HP saya juga mungkin ini selalu disadap oleh intelijen. Tidak apa-apa saya bilang. Saya juga tidak pernah ngomong apa-apa. Gitu kan. Kalau mau ngomong yang rahasia-rahasia itu pakai bahasa Madura aja kan. Kalau bersih ngapain risih bro? Siapa tahu intelnya untuk setiap suku satu intel yang sama gitu. Orang Madura intelnya Madura. Sama semua. Dia semua bahasanya tahu. Tapi jangan sinis kalau Intel itu penting untuk negara. Negara tanpa Intel bisa hancur. Oleh Saya keamanan ya. iya, kita hormati. Yang penting Intelnya harus profesional menurut saya. Oh iya, gue pikir yang penting intelnya harus ngaku. Profesional aja, objektif dalam ukuran-ukuran yang benar ketika menganggap seseorang itu bermasalah. Iya. Kalau gitu kita mau apa namanya? Kalau Ramadan 10 hari terakhir tuh Itikaf. Itikaf. Istilah agama ya udah. Terus bicara negara, ya Skripnya gitu. Saya ini dapat skripnya susah-susah terus. Mana ada skrip disuruh lupa. Tuh kan begitu ini gimana sih? Mana Mas Agil tuh? Selain kali kasih skrip saya yang cerdas gitu namanya lah. Masa di skrip disuruh nanti pura-pura lupa itikaf ya nggak ada gitu. Udah begitu Kira gitu ya. Pak RW ayolah kita sehat-sehat selesai. lah pokoknya Pak RW.
sehat-sehat. Sehat. Kita ini Mudah-mudahan. dulu dong, kesehatan, Pak. sampaikan ke warga Kalau dulu. saya RW, Anda apa ini RT? Enggak Pak, kita Atau warga. warga biasa Muda, ya? Pak. Iya. Karang Saya Taruna, Karang Pak. Taruna aja, Oh, Pak. Karang Taruna ya. Oh, saya kepala desa, Pak. Nah, saya ibu-ibu Biar PKK. kalau ada dananya kan. Di sini ada bapak-bapak PKK ya, saya ketuanya Pak. Di mana-mana. Kita ini dulu selamat Hari Raya Idul Fitri. Oh iya. Pak Mahfud aja, Pak RW yang Menko mewakili ngomong. kita kan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Iya. Kita bagian apa? Minal aidin wal faizin. Iya. Mohon maaf lahir batin ya. Itu, Oke. ini anunya siapa adresatnya? Warga, Pak. Warga. Warga. Warga handshot gitu. Oh bukan Pak. Warga berisik. Warga beri. Dari Jubir jadi presiden warga Henson. Enggak, untuk semuanya aja Ya, penonton. kepada warga Berisik dan Sini Pak, seluruh di sini Pak. warga Berisik dan seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa, mari kita songsong Idul Fitri agar kita ini menjadi fitri kembali. Fitri kembali itu kembali bersih, bersih dari dosa, dan kita siap menyongsong dan menapaki perjalanan hidup baru yang penuh kesucian dan kebersihan diri. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal wal faizin. faizin. Mohon maaf Mohon lahir maaf dan lahir batin. batin. Sampai jumpa, guys. Maaf ya. Dan maaf ya. Maafin, Bro. Pak RW, Yuk. maaf, Minal Pak. aidin wal Terima faizin. kasih.